يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita hendak memulai kajian kita pada kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah, dan syarah yang kita baca pada kesempatan di pagi hari ini adalah syarah dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita membaca terlebih dahulu muqaddimah dari Syekh Saleh Fauzan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu asy-syarh. Ya, muqaddimah dari syarah, berarti ini muqaddimah dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Dan salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi, dan kepada sahabatnya ajma'in seluruhnya. Wa ba'du, dan setelah membaca alhamdulillah dan salawat salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat, fa baina aidina, maka di hadapan kita, hadhihi risalatu, risalah ini, yaitu risalatu thalathatil usuli, risalah 3 usul atau 3 masalah pokok. Jadi nanti ini risalah ini ada 3 risalah ya. Jadi di dalam kitab ini ada 3 risalah. Nanti kita akan jelaskan. Jadi dalam kitab ini ada 3 risalah. Risalah yang pertama, risalah tentang 4 hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Lalu kemudian nanti risalah yang kedua, 3 hal yang harus dipelajari. Baru kemudian risalah yang ketiga, risalah tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu risalah yang ketiga. Jadi di dalam kitab ini ada 3 risalah. Ya, wahia, maka ini disebut risalah thalathatil usul. Risalah 3 pokok dasarnya, masih ada 3 risalah. Ya, ada 3 risalah. Ya. Wahia risalatun, dan dia adalah risalah jalilatun yang agung, mukhtasaratun yang ringkas, muayyadatun yang dikuatkan, bil adillati dengan dalil-dalil, min kitabillahi dari Al-Quran, kitab Allah, wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah ini, kata Syekh, memiliki
keutamaan atau memiliki keistimewaan. Di antaranya risalah ini adalah risalah yang ringkas. Mukhtasarah tadi kata Syekh. Yang kedua, risalah ini muayyadatun bil adillah. Dikuatkan dengan apa? Dalil-dalil. Baik dari Al-Quran, min kitabillah, dan juga dari apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di risalah ini dikuatkan, didatangkan pada risalah yang ringkas ini dalil-dalil. Walaupun dia ringkas tapi didatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi risalatu, dan risalah ini fi aslin azimin, menjelaskan tentang pokok masalah yang sangat agung. Min usulil islami, dari pokok-pokok dasar masalah Islam. Jadi termasuk apa? Keistimewaan risalah ini yang selanjutnya. Kalau tadi istimewaan yang pertama, risalah ini risalah yang ringkas. Yang kedua, kendati pun ringkas, dikuatkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, risalah ini membicarakan tentang pokok yang sangat agung dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Wahuwa, yaitu al-aqidatu aqidah. Jadi risalah ini membahas tentang masalah akidah. Wa kana al-ulama'u, dan para ulama yahtammuna bihadhil mukhtasarati, memberikan perhatian terhadap risalah-risalah yang ringkas seperti ini. Yu'allifunaha, yang mereka membuat atau menulisnya, mentaklifnya, mengarang. Wa yat'abuna, bahkan mereka berpayah-payah, bercapek-capek, ala ikhtisariha, untuk meringkasnya, wa tahdhibiha, dan mentahdzib. Mentahdzib itu betul-betul dipilih ya, dipilih. Ya, ditahdzib itu dipilih betul, yang dari kalimat-kalimatnya dipilih betul, yang paling penting. Summa yuhafidhunaha, kemudian menganjurkan untuk menghafalkannya. Li talabatihim, bagi para siswa-siswa mereka, murid-murid mereka. Litabqa usulan, agar menjadi risalah-risalah ini menjadi dasar. Indahum, bagi para penuntut ilmu. Wa dzakhiratan, dan menjadi simpanan. Yastafiduna, yang mereka mengambil faedah, minha, darinya. Wa yufiduna, bahkan mereka pun bisa memberi faedah, minha, dari risalah tersebut. Jadi risalah-risalah yang seperti ini, yang ringkas-ringkas seperti ini, ya begitu besar perhatian para ulama. Mereka mengarang, mereka berpayah-payah untuk meringkasnya, bahkan memilih yang paling penting, kemudian memerintahkan para penuntut ilmu agar menghafalkannya, agar supaya menjadi pondasi ilmu, dan juga menjadi simpanan hafalan bagi mereka, yang mereka bisa mengambil faedah darinya, bahkan mereka pun bisa memberi faedah dari risalah yang mereka hafalkan dan mereka pelajari ini. Wal bada'atu bihadhil mukhtasarati, wal bada'atu, dan memulai bihadhil mukhtasarati, dengan yang ringkas-ringkas seperti ini, hiyal asas, dialah asas, pondasi, li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu.
Fatalibul ilmi, maka penuntut ilmu, yabda'u, dia memulai, bitta'allumi, dengan mempelajarinya. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya'khudhu, dia mengambil, mimma badi'il ilmi, dari pondasi-pondasi permulaan ilmu. Ya, mabadi'il ilmi, ini pondasi-pondasi permulaan-permulaan ilmu. Wa usulihi, dan pokok-pokoknya. Wa yatadarraju fihi, dan bertahap. Ya, bertahap dalam ilmu. Sedikit demi sedikit, dimulai dari yang ringkas-ringkas seperti kitab ini. Naam. Lalu kemudian Asy-Syaikh berkata, "Fahadhil mukhtasaratu", maka kitab-kitab ringkas yang seperti ini, ya, kitab-kitab yang ringkas seperti ini, fahadhil mukhtasaratu, kitab-kitab ringkas yang seperti ini, tariqul mutawwalati, menjadi jalan menuju kepada kitab yang panjang. Al-mutawwalat, ini kitab yang luas, penjelasan yang panjang penjelasannya. Fala yumkinu, maka tidak mungkin, an tufhama al-mutawwalatu, maka tidak mungkin bisa difahami kitab-kitab yang panjang penjelasannya, illa, kecuali, ba'da fahmil mukhtasarati, setelah memahami kitab-kitab yang ringkas. Wattadarruju minha, dan bertahap, syai'an fa syai'an minha, ay minal mukhtasarat, ya, bertahap dari yang ringkas-ringkas, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Walihada, oleh karena ini, qalu, berkata para ulama, fi makna qawlihi ta'ala, terkait makna firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyina, tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Nanti Syekh berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang kalian ajarkan, ya, dengan yang kalian ajarkan, kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari. Nah, yang dimaksud dengan ini surah Ali Imran, ya, ayat ke-79. Inna rabbaniyin, sesungguhnya yang dimaksud dengan rabbaniyin adalah humul ladzina, mereka adalah orang-orang yabda'una, yang memulai, bisighari masailil ilmi, dengan masalah-masalah ilmu yang kecil. Artinya yang kecil ini maksudnya yang ringkas-ringkas. Qabla kibarihi, sebelum yang besar-besar, yang panjang, yang luas. Artinya rabbaniyin adalah yang setahap demi setahap. Jadi kalau kita terjemahkan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani yang setahap demi setahap, bima kuntum tu'allimunal kitab, terhadap apa yang kalian ajarkan, yang Alkitab, tentang kitab. Jadi mengajar juga setahap, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari juga setahap. Jadi mengajarkan ilmu juga setahap-setahap, mempelajari ilmu juga setahap demi setahap. Yurabbuna anfusahum, mereka mendidik diri mereka. Jadi rabbaniyin pun berarti dari kata-kata tarbiyah, mendidik, ya.
Ya, yurabbuna anfusahum, mereka mendidik diri mereka sendiri, wa tullabahum, dan murid-murid mereka, ibtidaan, memulai, minal masailis saghirati, dari masalah-masalah yang kecil, maksudnya yang sederhana, yang ringkas, ilal masailil kabirati, tahap demi tahap menuju masalah-masalah yang besar. Wahada syai'un tabi'iyun, dan ini adalah perkara tabi'i. Artinya tabiat kita memang senang yang seperti itu. Lianna kullal asya'i, karena segala sesuatunya, tubda'u, dimulai, min usuliha, dari pokoknya, wa asasatiha, dan dari asasnya, pondasinya. Baru kemudian, thumma takburu, kemudian menjadi besar, wa ta'dhumu, dan menjadi besar, ba'da dzalika, setelah itu. Artinya sesuatu itu mulai kecil, lama-lama menjadi besar. Dan ini adalah sesuatu yang sesuai tabiat, ya, sebagaimana manusia juga begitu kan. Lahir, tadinya dia kecil, lama-lama jadi besar. Anak kecil awal mula makannya yang lembut-lembut terlebih dahulu. Bahkan di awal mula dia hanya minum ASI saja. Baru kemudian sedikit demi sedikit dia memulai makanan, mulai dari yang lembut sampai yang kemudian mulai sedikit demi sedikit menuju yang keras. Bisa dibayangkan bayi baru lahir lalu kemudian dikasih makan yang keras. Nah, maka tadi bayi saja mulai dari yang lembut bahkan hanya minum ASI saja. Fa'ammal ladzi yahjumu 'alal ilmi hujuman. Adapun orang yang mendatangi ilmu, ya, yahjumu ini bisa berarti kayak semacam menerkam lah ya. Jadi maksudnya dia melakukan sesuatu bukan dari awal atau dari tahapan-tahapannya, tapi min a'lahu, dia mendatangi ilmu dari yang tinggi langsung. Ya, dia mendatangi ilmu dari yang rumit, dari yang sulit, tidak memulai dari yang mudah. Ya. Jadi dia datangi, yahjumu ini berarti mendatangi secara dengan memaksakan, ya. Jadi iqtahama berarti juga iqtahama. Ya, dia mendatangi dengan cara memaksakan diri dari bagian yang atas, yang sulit, yang rumit. Fahadha yat'abu. Maka yang seperti ini, orang yang seperti ini dia akan payah, capek. Wala yahsulu ala syai'in, dan dia tidak akan menghasilkan apapun. Bainama alladhi yabda'u minal usul. Ya, di sisi lain, alladhi yabda'u minal usul, yang memulai dari permasalahan-permasalahan yang pokok, yang dasar-dasar. Wa yatadarraju, dan dia bertahap. Hadza huwa alladhi bi'idnillahi yasiru ma'at tariqis sahihi. Yang ini, yang artinya dia mulai dari yang pokok, yang dasar-dasar, setahap demi setahap. Huwallazi, dialah yang biidnillahi, dengan izin Allah, yasiru, berjalan, ma'at tariqis sahihi, bersama dengan jalan yang benar atau di atas jalan yang benar, wal ittijahis salimi, dan arah yang selamat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ya, tentang hilal. Qul, katakan, hiya mawaqitu linnasi. Hilal itu adalah waktu bagi manusia. Wal haji, dan juga waktu bagi pelaksanaan ibadah haji. Jadi hilal ini menjadi penanda waktu bagi ibadah manusia dan juga pelaksanaan ibadah haji.
dengan melihat hilal. Walaisal birru, dan bukanlah merupakan kebaikan, bi an ta'tul buyuta, kalian datangi rumah, min zuhuriha, dari belakang. Jadi ini orang-orang Quraisy terdahulu. Orang-orang Quraisy terdahulu, mereka mempunyai satu anggapan bahwa kalau sudah ihram, mereka nggak boleh masuk ke dalam rumah, baik itu ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Mereka melarang orang yang sudah ihram untuk haji atau untuk umrah masuk ke dalam rumah kecuali lewat pintu belakang. Jadi ini salah satu kebid'ahan, salah satu hal baru yang dibuat atau yang dibikin-bikin oleh mereka, yang dibuat-buat oleh mereka, bahwa orang yang sudah ihram, dia nggak boleh masuk ke dalam rumah kecuali lewat pintu belakang. Padahal boleh-boleh aja. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaisal birru, bukanlah merupakan kebaikan, bi an ta'tul buyuta min zuhuriya, kalian datangi rumah dari belakang. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah manittaqa, orang yang bertakwa. Nah, di sini di antara makna bertakwanya di sini dengan makna yang khusus terkait dengan ayat ini, ya dia mengikuti apa yang telah Allah syariatkan. Jadi orang walaupun dia sudah ihram haji atau umrah, dia tetap boleh masuk ke dalam rumah mereka dan masuknya lewat pintu depan. Nah, takwa yang dimaksud adalah tadi, tidak mengikuti kebid'ahan, tidak mengikuti tata cara yang dibuat-buat, tapi mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka lanjutnya ayat, wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah dari pintunya dari depan. Ya, jadi ini menjelaskan bahwa di antara makna ketakwaan di dalam ayat ini adalah tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum yang keliru, kebid'ahan-kebid'ahan kaum yang keliru. Ya, di antaranya yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka membuat satu kebid'ahan, kalau sudah ihram maka nggak boleh masuk ke dalam rumah kecuali lewat pintu belakang. Ya, penutup ayat ini, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, sa'ahaula, mereka, ini para sahabat, sa'alu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil ahillati, tentang hilal. Yas'alunaka anil ahillah tadi. Limadza yabda'ul hilalu saghiran? Kenapa hilal mulai muncul kecil? Tsumma yakburu, kemudian menjadi besar. Tsumma yakburu, kemudian semakin besar. Hatta yatakamala, sampai menjadi sempurna. Jadi bulan purnama ya. Lalu kemudian tsumma yasghuru, kemudian jadi kecil lagi. Sampai hilang, ya, kan kecil hilang, lalu kemudian hatta ya'uda hilalan, lalu kemudian kembali lagi muncul hilal lagi. Ya. Jadi ini mereka awal mulanya bertanya tentang hilal, kenapa hilal awal munculnya kecil, lalu kemudian lama kelamaan jadi besar. Sudah begitu, lalu kemudian jadi kecil lagi. Lalu kemudian muncul hilal lagi. Jadi hilang, muncul lagi, jadi hilal lagi. Ya. Lalu berkata Syekh hafizahullah taala, fa'ataballahu alaihim.
fa'ataballahu alaihim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Afwan, ini sebentar. Naam. Allah mencela mereka, artinya mencela mereka, maksudnya di sini adalah kalau dalam bahasa kita ya, buat apa menanyakan hal yang tidak begitu penting terkait dengan hilal datangnya awal mula kecil, lalu jadi besar, lalu kemudian kecil, menghilang, baru muncul lagi. Maka Allah menyalahkan mereka. Fa'ataballahu alaihim. Wawajjahum, dan Allah mengarahkan kepada mereka ila su'ali, kepada bertanya amma yanfa'uhum, terkait apa yang manfaat buat mereka. Yaitu maka Allah jelaskan, perintahkan kepada Nabi, qul hiya mawaqitu linnas, katakan itu waktu untuk pelaksanaan ibadah manusia, wal haji, dan pelaksanaan ibadah haji. Jadi itu sebagai penanda waktu ibadahnya manusia. Makanya puasa Ramadan lihat hilal, sumu li ru'yatihi, Idul Fitri juga melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, berbuka juga melihat hilal. Haji juga lihat hilal. Jadi ini sebagai hujjah, jadi dalil bahwa masalah pelaksanaan ibadah haji dan penentuan ibadah haji juga menggunakan hilal. Nah, ketika mereka bertanya awal mulanya yas'alunaka 'anil ahillati, awal mula mereka bertanya tentang hilal itu, kenapa dia datang awal mula kecil, lama kelamaan jadi besar, lalu kemudian jadi kecil lagi, lalu kemudian hilang, muncul lagi, kecil lagi, lalu besar lagi. Nah, itu Allah salahkan kalau yang ditanyakan hanya permasalahan itu nggak begitu penting bagi mereka pada saat itu, tidak begitu penting. Maka Allah beritahukan kepada mereka melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, kasih tahu mereka, itu waktu pelaksanaan ibadah bagi manusia dan juga pelaksanaan ibadah haji. Bahkan termasuk waktu bagi apa? Baligh ya, usia umur. Pakai hilal. Ya, termasuk usia kita sebenarnya itu pakai hilal. Makanya dan istilahnya penanggalan apa? Qamariyah ya, penanggalan melalui bulan. Itu maksudnya melalui perhitungan hilal tadi, atau penanggalan hijriyah. Itu selisihnya setiap tahun itu sekitar 11 hari ya. Jadi penanggalan hijriyah itu kurang lebih 354 hari, sedangkan penanggalan Masehi itu 365 hari. Selisihnya 11 hari. Ya, selisihnya apa? 11 hari. Wa ayyatu, dan Allah arahkan mereka agar ayyatu buyutal ilmi, mendatangi rumah-rumah ilmu, min abwabiha, dari pintunya. Ini Syekh memaknai antatul buyuta min wa'tul buyuta min abwabiha, ini maksudnya mendatangi pintu ilmu dari depan, yaitu mulai dari yang penting, yang pokok, setahap demi setahap, baru kemudian selanjutnya. Ya, bukan menanyakan hal yang tidak begitu penting, yaitu kenapa hilal awal mula munculnya kecil lalu jadi besar. Bukan itu. Tapi tadi kita sudah jelaskan ya, jadi makna ayat yang di surah Al-Baqarah 89 itu terkait tadinya mereka mempunyai orang-orang terdahulu, orang-orang Arab terdahulu mempunyai satu kebid'ahan, yaitu kalau sudah ihram mereka nggak boleh masuk ke dalam rumah mereka kecuali lewat pintu belakang. Sehingga di antara mereka ada yang menjebol pintu belakang mereka atau tembok belakang mereka untuk dibuatkan pintu. Karena mereka tadinya mempunyai keyakinan yang seperti itu. Na'am. Amma su'alu, adapun bertanya. Amma su'alu, adapun bertanya, anil hilali, tentang hilal, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya, wa sigharihi wa kibarihi, dan kecilnya, besarnya. Fahadha la faidata lahum fihi, ini tidak berfaedah bagi mereka.
balil faidatu, tetapi faedah ya yang berfaedah yaitu hiya ayyas'alu, mereka bertanya, amma yahtajuna ilaihi, terkait apa yang mereka butuhkan. Wa huwa, yaitu ma'rifatu fawaidil ahillati, mengetahui faedah-faedah dari hilal, kemunculan hilal tersebut. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan, diperintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya mawaqitu linnas, dia adalah waktu bagi pelaksanaan atau waktu bagi manusia dan pelaksanaan ibadah haji wal haji. Bayyana lahum, Allah jelaskan kepada mereka fawaidaha, faedah-faedahnya hilal. Wahia, yaitu faedahnya, annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'alaha, jadikan hilal mawaqita linnas, sebagai waktu bagi manusia, ya'rifuna biha, yang mereka manusia bisa mengetahui dengan hilal itu al-ibadat, ibadah-ibadah, wal muamalat, dan muamalah-muamalah, wal ajali, dan batas-batas waktu, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, yang selain itu. Fa'arsyadahum, maka Allah mengarahkan mereka, menunjukkan mereka, ila fawaidil ahillati, kepada faedah-faedah hilal. Walam yujibhum, dan tidak menjawab mereka, an su'alihim, terkait pertanyaan mereka, an haqiqati al-ahillati, tentang hakikat hilal yang munculnya kecil lalu jadi besar itu dijawab. Li'annahu laisa lahum fi dzalika faidatun, karena tidak ada bagi mereka dalam hal tersebut faedah. Waliwajjihahum, dan agar mengarahkan mereka, ila ma yambaghi, kepada sesuatu yang semestinya ayyas'alu anhu, mereka tanyakan. Ya, mengarahkan, mestinya mereka tanyanya bukan soal hakikat hilal, tapi tentang faedahnya hilal. Wa huwa abwabul ilmi, yaitu pintu-pintu ilmu. Jadi sebaiknya mereka bertanya tentang pintu-pintu ilmu. Artinya pokok-pokoknya, gerbang-gerbang yang bisa membukakan bagi kita ilmu. La zuhurul ilmi, bukan yang nampak, ilmu yang nampak saja. Ya, oh ini kelihatannya hilal ini besar, kecil lalu jadi besar. Nah, ini kan yang nampak. Lebih baik dia pintu-pintunya, kaidah-kaidahnya, pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, yang kita sudah, alhamdulillah kita sudah selesaikan terkait dengan kaidah-kaidah tauhid. Ini pokok-pokoknya, dasar-dasarnya. Wal masailul fuduliyatu, dan masalah-masalah fuduliyah. Masalah-masalah fuduliyah itu masalah-masalah, jadi kalau secara bahasa fuduliyah itu yang lebih lah. Artinya yang lebih, yang tambahan aja, tambahan informasi ya. Masalah-masalah fuduliyah itu adalah apa? Tambahan-tambahan informasi aja. Allati la yahtajuna, yang mereka tidak membutuhkan ilaiha, kepadanya. Masalah-masalah tambahan ini enggak butuh. Mereka pada saat itu kebutuhan mereka belum mendesak. Belum sampai mendesak harus mengetahui ini kenapa datangnya dia besar lalu datangnya kecil lalu besar. Ya. Kalau toh misalnya ada kebutuhan, wa in ihtaju, kalau toh mereka butuh ilaiha, kepada masalah-masalah fuduliyah ini, fahiya hajatun qalilatun, maka kebutuhannya, hajatnya sedikit. Jadi di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlampau sibuk dengan masalah-masalah fuduliyah. Masalah-masalah tambahan-tambahan atau masalah-masalah yang bukan prioritas-prioritas. Nah, tentu bukan berarti kita mengatakan bahwa nggak penting, ya bukan. Penting tentunya. Tetapi tidak lantas kita meninggalkan yang
prioritas, mengabaikan yang prioritas-prioritas. Nah, sekarang kita masuk kepada risalah yang pertama. Tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa kitab ini, ya, kalau Asy-Syaikh tadi menyebutnya risalah apa? Salasatul usul, 3 risalah pokok kita terjemahkan ya. Jadi ada di sini kan ada penyebutan, ada di antara sebagian orang menyebut ini risalah al-usul as-salasah. Ya. 3 pokok atau 3 landasan utama. Nah, itu wallahu a'lam, kalau al-usul as-salasah 3 landasan utama atau 3 landasan pokok, itu risalah yang ketiga. Itu ada pada risalah yang ketiga nanti. Yang man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, itu ada pada risalah yang ketiga. Maka oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan ini disebut dengan salasatul usul. Salasatul usul artinya adalah, kalau kita terjemahkan secara bebas, 3 risalah pokok. Risalah pertama, ini yang akan kita baca. Nanti ada risalah yang kedua. Baru kemudian nanti risalah yang ketiga yang menjelaskan 3 masalah pokok. Man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Nah itu baru pada risalah yang ketiga nanti. Ya, ada pada risalah yang ketiga. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebut kitab ini dengan kitab Salasatul Usul, atau dengan terjemahan bebas 3 risalah pokok. 3 risalah pokok yang di dalamnya ada risalah yang menjelaskan tentang al-usul as-salasah. Risalah yang pertama, Ar-Risalatul Ula, risalah yang pertama. Nah, Ar-Risalatul Ula, risalah yang pertama. Ar-Risalatul Ula, risalah yang pertama. Al-Masailul Arba, 4 masalah. Allati tadammanatha suratul Asri, yang dikandung oleh surat Al-Asr. Nah ini perhatikan. Jadi risalah yang pertama ini tajuknya, judulnya adalah 4 masalah yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Ini risalah yang pertama. Ya, ini risalah yang pertama. Ini judul risalah yang pertama ini adalah 4 masalah yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Masalah yang pertama yaitu al-ilmu, tentang ilmu. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu, perkataan al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam, ketahuilah. Kalimatun, ini adalah kalimat tushiru, yang mengisyaratkan ilal ihtimami, agar memberikan perhatian, bil maudhu'i, terhadap tema yang akan disampaikan. Fa'idha qala, apabila berkata Syekh al-muallif, i'lam, ketahuilah, fama'nahu, maka maknanya adalah annal amral ladzi sayulqihi alaika, bahwa perkara yang hendak beliau sampaikan kepadamu adalah amrun muhimmun, perkara yang penting.
Fahadhil kalimatu, maka kalimat ini atau perkataan ini tadullu menunjukkan ala ahammiyatil mawdu'i, pentingnya tema yang allati yabda'u biha fihi, yang syekh hendak memulainya dengan tema tersebut. Wa makna i'lam, dan makna i'lam itu adalah fi'lu amrin, kata kerja perintah, minal ilmi, dari ilmu, ketahuilah. Ai, maksudnya adalah ta'allam, pelajarilah. Jadi yang dimaksud dengan i'lam, kata Syekh, maksudnya adalah pelajarilah. Ketahuilah, milikilah ilmu, pelajarilah. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Wal ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu, huwa adalah idraku syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi fil waqi', sesuai dengan kenyataannya. Au tasawwuru syai'i, atau menggambarkan sesuatu, ala tabqil waqi'i, sesuai dengan kenyataannya. Jadi mengetahui sesuatu pas sesuai memang dengan kenyataan sesuatu itu. Ya, misalnya katakanlah ada apel. Ya, buahnya itu buah apel. Lalu ditanyakan kepada seseorang, buah apa ini? Dia jawab apa? Oh, ini buah apel. Maka pengetahuan dia, gambaran dia tentang buah ini, itu berarti tepat, sesuai dengan kenyataannya. Dan itulah ilmu. Faktanya memang itu buah apel. Kenyataannya memang itu buah apel. Maka berarti pemahaman dia terhadap sesuatu yang ditanyakan kepadanya adalah pemahaman yang sesuai dan tepat. Nah, itu berarti ilmu. Wa idraku syai'i, dan mengetahui sesuatu, ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'i, enggak sesuai dengan kenyataannya. Mengetahui sesuatu tapi enggak sesuai dengan kenyataannya. Au tasawwuru syai'i, atau menggambarkan sesuatu ala khilafil waqi'i, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka huwa al-jahlu, maka dia disebut dengan al-jahlu, kebodohan. Wa huwa diddul ilmi, dan dia itu adalah lawannya apa? Lawannya ilmu. Ya, jadi mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, contohnya tadi misalnya ada orang ditanya tentang buah apel, ya. Ditanya tentang buah apel. Buah apa ini? Dia jawab, ini buah apel. Maka itu tepat, benar. Ya, itu disebut ilmu berarti. Dia telah memiliki ilmu tentang hal itu dan tepat. Ada orang lagi ditanya misalnya, ini buah apa ini? Dan buah yang ditunjukkan kepadanya misalnya buah apel tadi. Lalu dia jawab, itu buah jeruk misalnya. Yaitu berarti ilmunya dia terhadap sesuatu itu keliru, tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, maka ilmunya dia terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Fakta dan kenyataannya. Ya, ilmunya dia terhadap sesuatu yang enggak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Pengetahuan dia tentang sesuatu itu yang enggak sesuai dengan fakta dan kenyataannya, itu disebut dengan al-jahlu. Ya. Disebut dengan al-jahlu, yaitu kebodohan. Aina'am.
Qauluhu rahimakallahu. Perkataan al-muallif rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun, ini adalah doa li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Fasyaikhu, maka asy-syaikh yad'u li talabatil ilmi, mendoakan bagi para penuntut ilmu, bi ayyarhamahumullah, agar Allah merahmati mereka. Wa ayyulqi alaihim rahmatahu, dan memberikan kepada mereka rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Fahadha fihi at-talattufu, maka ini di dalamnya terdapat sikap lemah lembut, minal muallimi, dari pengajar, bil muta'allimi, kepada orang yang belajar. Wa annahu yabda'u, dan sesungguhnya pengajar, ya, dia memulai bil kalamit thayyibi, dengan perkataan yang baik, wa du'a'is salihi, dan doa yang baik, hatta yu'athira dzalika fi, sehingga memberikan dampak pengaruh yang baik. Wa yuqbila, dan penuntut ilmu jadi menghadap, artinya bersungguh-sungguh untuk mengikuti, belajar, ala muallimihi, kepada pengajarnya. Na'am. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Ya, ini ada sebagian ikhwah, ya, yang menyampaikan bahwa terlewat muqaddimah muallif syarah Bismillahirrahmanirrahim, karena memang ini di teks yang PDF, ya. Saya lihat di teks yang PDF-nya ini enggak disebutkan ini, ya, muqaddimatul muallif, ya. Ya, pada PDF ini enggak disebutkan muqaddimatul muallif. Ya, jadi terlewat, ya. Terlewat muqaddimahnya al-muallif, yaitu muqaddimahnya asy-syekh yang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nanti kita coba ini, ya, kita susulkan itu, karena ini di PDF-nya memang enggak di ini, mungkin dia scan, ya, yang pas muqaddimatul muallif. Jadi kita cukupkan dulu ini sampai poin ini, tapi nanti coba kita akan susulkan, kita akan lihat, kita akan cari lagi yang PDF-nya yang muqaddimatul muallif, ya, muqaddimah dari muallif, yaitu penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu kemudian diberi syarah, penjelasan oleh Syekh, ya, terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah nanti coba kita cari lagi, kita cek lagi. Karena yang kita dapat ini naskahnya, teksnya, yang muqaddimah mu'alifnya tidak ada atau terlewat, ya. Nanti insyaallah kita susulkan. Naam, ayuhal ikhwah, kita cukupkan dulu, ya, qiraah kita pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.